Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta jamaah Masjid Al-Fattah Tulungagung yang insya Allah pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tanpa suatu kekurangan apapun. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan di majelis yang insya Allah sangat mulia ini. Dalam majelis tadi dikatakan kajian nyete ati. Saya harus browsing dulu apakah arti nyete. Sampai buka Google nyete dan belum sempat nyari artinya sudah komat tadi. Jadi belum sempat tahu nyete itu apa. Tapi nyete itu rokok dikasih apa namanya, bekas-bekas kopi itu ya, bekas-bekas kopi. Dan kemarin tadi sore sempat ngobrol, tagline-nya itu keren sekali, nyete ati ngendelne ilmu bagusi laku katanya. Masya Allah. Makanya kita doakan, kita berdoa semoga pertemuan kita pada sore hari ini benar-benar bisa menambah ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, berkah untuk kita semuanya, dan insya Allah semoga kita nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan, sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau, dan atas izin Allah kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kajian nyete ati sore hari ini ditemani salah satu ustadz nasional. Masya Allah. Ustadz yang selalu dirindukan baik di Trenggalek, Tulungagung, bahkan dimanapun tempat berada. Al-Ustadz Rifki Ja'far Tholib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brigjen Dedi. Astagfirullah. Insya Allah lah Brigjen. Amin. Amin. Kalau amin. jenderalnya model beliau ini aman Indonesia. Astagfirullah. Sayangnya masih brigadir. Ya. Nanti Brigjennya di surga enggak apa-apa lah. Amin. Amin. Dunia dan akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat, dan saya tidak nyangka kalau jamaahnya bakal banyak gini karena infonya kajian pemuda Ustaz. Kajian pemuda. Sekitar 15 sampai 20 orang. Masya Allah. Ya, panitianya bilang gitu sama saya, sekitar 15 sampai 20. Ternyata nyampe sini? Ternyata betul, yang 15 sampai 20 yang muda. Sisanya. Masya Allah. Dan kajiannya TAT ini perlu kita sampaikan Ustadz, menurut informasi dari panitia dan juga warga sekitar, ini kajiannya awalnya ya di warung kopi. Masya Allah. Banyak teman-teman pemuda-pemuda yang hijrah di situ. Makanya tagline-nya pun ngentelne ilmu bagusi laku. Keren. Itu tagline luar biasa itu. Masya Allah. Dan tema kita langsung tema saja tadi ya. Langsung. Karena waktunya nanti sampai 19.10. Ini Enggak, pas 03, 1 jam. 19.03. Oh 19.03. 19.03 kita langsung Saya udah pasang alarm ini. Saya tak pasang stopwatch juga kalau gitu. Dan tema kita pada sore hari ini Ustaz, hidup lagi capek-capeknya. Iya. Tanpa memperpanjang waktu lagi, nanti kita serahkan ke Ustadz Rifki. Namun sebelum itu, jamaah sekalian yang hadir di lokasi, ini proyektornya nyala. Ada nomor telepon di situ? Ya. Ini pengumuman dari panitia. Silahkan Bapak Ibu atau teman-teman pemuda yang hadir di masjid ini, silahkan, atau pemirsa yang ada di rumah, silahkan save nomor panitia, kemudian ketik nama, alamat. Iya bener ya? Nama, alamat. Kalau status perlu enggak?
Siapa tahu panitianya ada yang lagi jomblo. Ketik nama, alamat, kemudian kirim ke nomor yang tertera di layar atau yang ditampilkan di proyektor. Nanti insya Allah di akhir acara itu ada door prize yang menanti untuk para jamaah yang menyimpan nomornya, kemudian mengirim pesan singkat WA berisi nama dan kemudian alamat, serta nanti setelah Ustadz menyampaikan materi ada pertanyaan. Kami buka 4 pertanyaan kepada jamaah, yang 2 pertanyaannya bebas boleh Ustadz, 2 pertanyaan bebas, tidak sesuai tema tidak masalah. Kemudian yang 2 pertanyaan itu sesuai dengan tema. Sama, setiap penanya nanti akan mendapatkan door prize dari panitia. Apa door prize-nya nanti di akhir acara. Tanpa panjang lebar lagi, kita serahkan kepada Al Ustadz Rifki Ja'far Tholib untuk menyampaikan materi hidup lagi capek-capeknya. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Al-Akh Al-Ustadz Dedi atas apa yang telah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kepada yang kami muliakan, yang kami hormati, para alim, para ulama, kepada para sepuh, para bini sepuh, kepada para tokoh masyarakat, dan kemudian jajaran takmir Masjid Al-Fatah Tulungagung, dan tentu kepada teman-teman pemuda dari kajian Nyete Ati, ngentelne ilmu bagusi laku. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah karuniakan, dan salah satu kunci untuk mengurai kesulitan hidup itu dengan syukur. Maka ketika kita mengucapkan hidup lagi capek-capeknya, satu kata kunci pertama, mungkin kita kurang bersyukur. Mungkin apa? Kurang bersyukur. Maka ada ucapan dari Asy-Syaikh Ali At-Tantawi rahimahullah. Beliau mengatakan, kullu man talqahu yashku darah. Itu kalau orang seneng syair Arab mesti ngerti. Kullu man talqahu, setiap orang yang kamu temui, yashku darah, pasti mengeluhkan rumahnya. Maksudnya apa? Kita ini ketemu siapapun, pasti kita ketemu orang yang punya masalah. Cuma masalahnya, terkadang masalahnya dia besar, cuma dia pandai menyikapi. Masalah kita kecil, tapi kita terlalu banyak mengeluh, curhat, nulis status. Anda kira kalau nulis status masalah selesai? Enggak. Orang lain tahu, masalahnya bertambah. Orang lain bilang apa? Ya mesti wong gak tahu ngaji. Oh ya mesti bojone gak tahu diopeni. Oh ya mesti anaknya gak di sekolah nih. Iya apa enggak? Nah maka salah satu cara untuk kita menjadikan capeknya hidup ini berkurang itu dengan syukur. Karena semuanya tahu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, syukurnya benar, nikmatnya ditambah. Otomatis ketika nikmat itu bertambah, keluhan berkurang. Kalau nikmatnya tidak disyukuri, inna azabi lasyadid. Ada orang-orang yang kenikmatannya kasat mata besar,
tapi nikmat secara rasa oleh Allah dihilangkan. Tahu orang naik mobil Alphard, tahu? Alphard. Tahu apa pernah naik? Aduh, kesian Anda. Sekedar tahu ya. Kalau saya pernah naik, mobilnya beliau tapi. Ada orang naik Alphard, itu pikirannya sumpek. Karena apa? Istri tidak bisa diatur, anak-anak susah diatur, tidak pernah pulang ke rumah. Naiknya Alphard, yang orang lain lihat mentereng, mesti seneng, mesti nikmat. Ternyata tidak menjamin kenikmatan secara batin. Nikmat zahir oleh Allah diberi, nikmat batin oleh Allah dicabut. Nah, maka orang beriman itu memahami nikmat ada dua. Nikmat zahiratan wa batinatan. Nikmat zahir dan nikmat batin. Yang kita mengerti nikmat zahir Allah kasih buat siapapun. Dalam riwayat dikatakan innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Dunia ini kaya, jabatan, kesehatan, kedudukan, ketenaran, pengaruh, macam-macam dunia. Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dan Allah berikan kepada orang yang tidak dicintai. Semuanya bisa dapat. Tapi ingat, wala yu'til iman. Dalam riwayat yang lain, wala yu'tid din illa liman ahab. Dan Allah tidak memberikan keimanan, Allah tidak akan memberikan kekuatan agama kecuali untuk orang yang Allah cintai. Itu kalau zahir. Jobone mentereng, atine ngersula. Tapi kalau nikmat batin, hati-hati. Nikmat batin itu Allah kasih kepada siapapun yang dekat kepada Allah. Maka ayatnya walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang iman hatinya tenang kalau dipakai zikir. Dan Imam Ahmad mengatakan majelis ilmu adalah majelis zikir. Orang-orang yang beriman hatinya tenang dengan zikir. Dan Allah tambahi ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Memang kunci ketenangan itu adalah zikir. Nah, orang kalau sudah bisa tenang dengan zikir, punya dunia, ndak punya dunia, tetap bahagia. Maka muncul istilah, ini bukan hadis, jangan salah paham, ini bukan hadis. Baiti jannati, rumahku surgaku. Dan ini disampaikan untuk rumah tangganya Nabi Muhammad. Rumahnya kecil, perabotnya minimalis, bahkan hampir tidak ada. Bahkan Ibunda Aisyah itu pernah dapat hadiah tempat tidur dari tetangga dari kaum Ansor. Ketika Rasul masuk, Rasul tanya, min aina hadza ya Aish? Dari mana kasur ini? Dibilang, hadiah min jarinal Ansor, hadiah dari tetangga kami kaum Ansor. Apa Rasul katakan? Ruddiha, pulangin. Disuruh apa? Memulang. Disuruh balikin. Pulangin, kata Rasulullah. Ruddiha, pulangin dia. Saya tidak mau di rumah saya ada model begini. Dalam keadaan perabot yang minim, tapi semua istri Nabi bahagia. Kenapa begitu? Jatah malamnya sedikit loh Pak. Panjenengan jatah malam buat istri, satu istri ben bengi. Berapa? Bosen istri panjenengan. Atau panjenengan enggak, ini istrinya 9 dalam satu waktu, sempat 9. Artinya balik ke istri berikutnya setelah 9 hari. Tapi semuanya bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaannya tidak diletakkan pada dunia, tapi kebahagiaannya diletakkan pada kedekatan kepada Allah. Nah, maka ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Yang kita kejar jangan zahir, karena banyak contoh orang kaya raya terkenal tenar, dikenal di mana-mana, matinya bunuh diri. Ada apa enggak? Tanya. Kenapa bunuh diri? Wong nikmat.
hidup lagi capek-capeknya. Orang lain ngelihat dia pasti bahagia. Kemana dia pergi dikenal, kemana dia pergi orang minta foto, kemana dia pergi dikejar orang, dicintai, diagungkan, dimuliakan. Itu luar. Dalamnya Anda tidak tahu. Sampai ada satu artis dari, saya tidak nyebut tempat ya, ini live Madani TV nih, yang namanya bibir-bibir itu siapa? Maaf ya Sem ya, ada namanya lupa sudah. Itu sampai ketika diajak foto di bandara, jadi dia datang dari tur luar negeri sampai bandara diajak foto orang, kameranya diambil diuncal no. Dibilang apa? Kamu kira saya binatang apa diajaki foto terus? Sementara panjenengan kemana-mana tidak ada yang ngejak foto, tapi panjenengan bahagia, dia dijak foto, sumpek. Kenapa? Nikmatnya cuma zahir, tidak sampai masuk ke dalam batin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, hidup lagi capek-capeknya. Rumus dunia ada 3. Ini disampaikan oleh guru kami Al-Ustadz Abdullah Al-Hadrami. Saya dengar dari beliau. Dan ngomong begini termasuk amanat ilmu. Harus ngomong, dapat dari siapa, baca di mana, dengar dari siapa. Jangan seakan-akan tok sing paling ngerti, liane tidak ngerti, tidak boleh. Itu termasuk adab di dalam ilmu, yaitu amanah fi naqlil hadits. Punya sifat amanah ketika memindahkan omongan. Ini omongannya siapa, dapat dari siapa, di majelisnya siapa, harus amanah. Begini. Beliau mengatakan rumus dunia ini ada 3 yang tidak mungkin luput. Ibu-ibu, bu, dengerin ya. Rumus dunia ada berapa bu? 3. Nomor 1. La salamata minan nas. Nomor 1. Tidak mungkin selamat dari gangguan manusia. Wes, gak mungkin. Tidak mungkin Anda selamat dari mana? Gangguan manusia. Dalilnya apa? Ada. Apa Rasulullah bersabda? Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Orang kalau kumpul manusia harus sabar ketika diganggu. Ketika apa? Diganggu. Berarti kalau kumpul manusia pasti diganggu. Anda buka kitab tafsir ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Judul kitabnya Safwatut Tafasir. Ketika menjelaskan ayat Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kabad itu apa? Susah payah. Allah firmankan, sungguh manusia tercipta dalam keadaan susah payah. Anda kira orang kaya bahagia? Belum tentu. Anda kira orang miskin sengsara? Belum tentu. Anda kira anak kecil kepingin dewasa, setelah dewasa seneng, pengen balik kecil? Iya apa enggak? Itulah laqad khalaqnal insana fi kabad. Semuanya ini Pak, semua orang hidup lagi capek-capeknya. Maka Rasulullah itu ketika dengar adzan nyuruh ketika masuk waktu sholat ngomong sama Bilal, ya Bilal, amal ana lil adzan. Bukankah telah masuk waktu adzan? Kalau sudah, Rasul bilang apa? Arihna biha. Bikin kita istirahat Bilal. Nabi loh ini. Nabi. Panjenengan siapa? Tonggone Nabi. Nabi siapa? Nah, maka dikatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia tercipta dalam keadaan capek, susah payah. Ceritanya begini, Syekh Ali As-Sabuni. Anda buka tafsir Safwatut Tafasir pada surah Al-Balad. Ada seorang perempuan kabur dari rumah suaminya. Karena suaminya jahat, gampang mukul, teriak, jamba, wes ndak ada sifat suami yang baik, ndak punya dia. Disakitin sama suami. Dia mikir, ini sudah nampaknya tidak bisa lagi ditoleransi. Sampai terlalu capek hatinya, lelah hayati, kata orang Tulungagung. Sudah capek, ndak kuat dia. Dia ngerti kabur dari rumah suami itu dosa besar, ngerti dia. Tapi ndak kabur, ndak kuat.
Pergi dia. Sebelum suaminya pulang kerja. Di tengah perjalanan menuju rumah orang tuanya, dengar azan maghrib. Berhenti itu perempuan. Lihat perempuan zaman dulu kabur dari rumah suami sik ngerti azan. Sekarang di omai bojone gak ngerti azan. Lah nemen ini, padahal hidup gak capek-capek banget padahal. Apa yang terjadi? Ketika dia sholat, dengar imam, apa yang dibaca oleh imam? Surat Al-Balad tadi. Yang dibaca apa? Surat Al-Balad tadi. Setelah dibaca sampai pada ayat laqad khalaqanal insana fi kabad. Manusia Allah ciptakan dalam keadaan susah payah. Perempuan itu mikir, susah ya. Memang normalnya manusia tercipta dalam keadaan susah. Di rumah suami susah, kabur minggat ke rumah orang tua bakal tetap susah. Cuma susahnya dalam bentuk yang berbeda. Perempuan mikir, kalau susah di rumah suami dapat pahala karena saya sabar, menghadapi kezolimannya saya ikhlas dapat pahala, tapi susah di rumah orang tua saya dosa ninggalin suami. Apa yang terjadi? Tidak jadi kabur Pak, pulang dia. Karena apa? Ngerti la salamata minan nas, tidak mungkin selamat dari gangguan manusia. Rumus kedua, antum jangan lihat jam terus, anak kayak buru-buru. Makanya yang kedua, ini antum tahu enggak, saya seperti ujian skripsi di depan dosen, harus menyampaikan tes, nanti ditambahi pertanyaan dari dosen, kalau enggak bisa jawab di sini. Rumus kedua, la rahata fid dunia. Tidak ada kenyamanan mutlak di dunia, enggak ada. Orang kalau kepingin seneng di dunia, capek dulu. Habis seneng, capek lagi. Iya apa enggak? Pengen makan, kerja, dapat duit, beli makan. Setelah selesai makan, orang Indonesia Pak, mari mangan gak seger, lemes. Kerja gak keringetan, mangan keringetan. Indonesia banget. Iya enggak? Nah jujur, iya apa enggak? Wes habis dari satenya Pak Nyoto, muangan sate 20. Kalau orang luar negeri makan semangat, jadi kerja, jadi tenaga. Kita ketambahan nyete. Tambah habis mau makan capek, ketika makan enak, setelah makan balik capek. Mohon maaf sekali, saya tidak ngomong jorok, anti pengajian kami ngomong jorok anti, tapi ini ilmu. Pengen hubungan suami istri, nikah, tidak ada sembarangan. Oh pengen, ayo narik lebu kamar, tidak boleh. Ketemu istri, hubungan, seneng. Setelah selesai, wong lanang capek lagi. Maka dikatakan di dalam rumus ini, la rahata fid dunia, tidak ada kenikmatan mutlak di dunia. Ada dalilnya? Ada. Anda lihat. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Selama Anda di dunia pasti diuji. Nun sewu, namanya ujian, enak apa enggak? Enggak ada. Waktu kita sekolah dulu, besok ujian, ngeluh. Ujian hari terakhir, bahagia. Karena enggak ada orang senang diuji. Hatta ujiannya enak, namanya ujian tetap enggak enak. Kemudian Imam Ahmad ditanya, ya Imam, mata yajidu al-abdu ta'mar raha? Imam, kapan sih pertama kali manusia itu menikmati, ngicipi yang namanya seneng yang mutlak, roha, istirahat yang sempurna? Pertama kapan? Apa Imam Ahmad katakan? Inda tata'u ihda qadamaihi fil jannah. Ketika satu kakinya dia itu sudah masuk di surga, itu baru enak. Kalau di dunia tidak ada Pak. Tidak ada nikmat utama, nikmat maksimal, nikmat secara sempurna, tidak ada. Mesti ono gak enake. Itu rumus kedua. Nomor satu, tidak mungkin selamat dari keburukan manusia. Nomor dua, tidak ada kenikmatan mutlak di dunia.
Namanya dunia kudu siap diuji. Nomor 3, la salamata minal maut. Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari kematian. Wis, wong melarat mati, wong soge jangan Pak, eman-eman lek soge. Wong soge juga mati. Maka kalau lagunya Ustadz itu, orang kaya mati, orang miskin mati, semuanya bakal mati. Dan itu enggak pakai lagu pun kita ngerti Pak. Sampai panjenengan tahu salah seorang sahabat Nabi masuk Islamnya cuma 3 tahun. Masuk umur 30, meninggal umur 33. Ketika dia meninggal, itu singgasananya Allah redeker. Siapa orangnya? Ini kasih hadiah. Yang bisa jawab dapat hadiah. Iya, yang bisa jawab dapat hadiah sekarang. Ya, monggo. Sahabat Nabi yang masuk Islamnya cuma 3 tahun. Yang masuk Islam cuma 3 tahun. Ketika meninggal singgasananya Allah bergetar. Arsy-nya Allah bergetar. Monggo. Angkat tangan. Oh, angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Nggih. Kurang tepat. La haula wala quwwata. Ini salah tempat pengajian kayaknya kita ini. Diurut kabeh Pak, nanti ketemu. Diurut kabeh ya. Silakan. Abu Hurairah kurang tepat. Barakallahu fiik. Sa'ad bin Mu'adz. Insyaallah Pak dapat hadiah umroh. Tapi bayar tiket ya. Kasih hadiah nanti ya. Mas siapa nih? Nanti nganu ya, apa namanya? Hubungi panitia. Hubungi panitia. Sip. Mas siapa namanya? Salman Al Farisi. Masya Allah. Sahabat Salman juga ini. Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Masuk Islam umur 30 Pak. Meninggal umur 33. Ketika dia meninggal, Rasulullah mengatakan apa? Ini malaikat turun dari langit antri. Jalan turun ke bumi, macet. Bayangin. Bidadari wis ingu-ingu, saya. Kata yang lain, oh enggak bisa, saya. Kata yang udah enggak bisa, saya. Panjenengan kalau meninggal mudah-mudahan gitu Pak. Amin. Tiga rebutan bidadari. Kemudian ketika Sa'ad bin Mu'adz dimasukkan ke kuburan, Nabi Muhammad bersabda apa? Lau ahadan naja min dhammatil qabr la naja hadzal rajulus salih. Kalau ada satu manusia, satu tok sak donya, mulai Adam sampai kiamat, kalau ada satu orang yang boleh selamat dari himpitan kubur, maka yang paling pantas orang ini, kata Nabi Muhammad, Sa'ad bin Mu'adz. Tapi kata Rasulullah, tidak ada orang selamat dari kuburan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka 3 perkara ini Pak, ini namanya rumus kehidupan. Nah sekarang, hidup lagi capek-capeknya. Oh ini uber-uberan betul ini. Apa obatnya? Supaya gak kakean ngersulo. Ala bojoku koyok ngene, coba biyen rapi mbek iko penak. Ala lah kok itu anak model ngene, coba anakku koyok iko penak. Wala kok omahku koyok ngene, coba omahku. Panjenengan tulis nomor 1. Kaya itu di hati, miskin di mana? Di tangan? Jangan Pak, nyindir saya panjenengan. Kaya itu semuanya tahu, laisal ghina an kathratil arad. Orang kaya itu bukan yang asetnya banyak. Itu Nabi Muhammad yang dawuh. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kaya itu apa? Kaya hati. Siapa dia? Orang yang paling qanaah. Rasulullah bersabda, "Iqna' bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Tidak mungkin keliru sabda Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah mengatakan orang paling kaya itu orang yang kaya hati. Siapa mereka? Orang yang mampu qanaah, hati sugih. Melarat di mana? Kantong. Miskin di mana? Satu lagi hadiah yang bisa jawab. Berapa hadiahnya tadi? Hadiahnya tadi ada 4 kayak istri 4 aja. Nggih, 4. 4 ya. Nggih. Ayo, kaya di mana? Coba angkat tangan nun sewu.
Kaya di hati. Kalau miskin, betul. Murid Pak, orang Kediri Pak. Masya Allah, pantesan pinter. Di mata. Miskin itu di mana? Di mata. Apa dalilnya? Anda buka hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad mengatakan tentang orang yang bangun pagi mikirnya akhirat. Jadi tangi turu meripate melek tek bukan nyete. Maksud tangi turu nyete? Bangun tidur langsung mikir akhirat. Bisa ibadah ndak hari ini? Alhamdulillah dikasih kesempatan hidup, bisa tobat, bisa istighfar. Mudah-mudahan hari ini penuh dengan kebaikan. Kalaupun wafat mudah-mudahan husnul. Apa orang yang seperti ini kata Rasulullah, yang bangun tidur mikir akhirat. Wa man kanatil akhiratu hamma. Orang yang akhirat menjadi risau di pikirannya. Nomor satu, jama'allahu alaihi syamlah. Urusannya sama Allah dibikin gampang. Maka kalau urusan ruwet Pak, garap iki gak mari, ngurus iki gak dadi, ngurus iki ruwet, iku ruwet. Jangan-jangan panjenengan salah prioritas. Prioritasnya bukan akhirat tapi dunia. Karena orang kalau prioritasnya akhirat, Rasul yang menjamin jama'allahu alaihi syamlah, Allah jadikan urusannya mudah. Yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah masukkan kaya ke dalam hatinya. Nomor tiga, wa atatshu dunya wa hiya raghimatun, dunia yang datang sama dia dalam keadaan dia memandang dunia itu, apa sih dunia iki kok ngetek keram karo aku. Itu kalau akhirat. Kalau dunia, hati-hati. Wa man kanatid dunya hammah, dan barang siapa yang bangun tidur mikirin dunia, dino iki aku mangan sopo. Lu iya Pak, sekarang bukan mangan opo. Mangan opo cemen. Belum jadi politikus itu. Kalau sudah jadi politikus ngomongnya beda. Hari ini siapa yang saya makan? Bismillah. Memang biasa kalau sudah rotok kebanteran itu, nah nanti aja, panas betul ini. Bisa tambah panas ceramah saya ya. Nah sudah, orang kalau dunia sebagai tujuannya, nomor satu, farraqallahu alaihi syamlah, urusannya ruwet. Nomor dua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, Allah letakkan kemiskinan di matanya. Dan dijelaskan oleh para ulama, kenapa miskin diletakkan di mata oleh Nabi Muhammad? Karena orang itu merasa miskin kalau matanya salah ngeliat, yang dilihat abah terima, yang kerasa melarat panjenengan. Yang dilihat jangan orang yang mentereng, bingung. Maka miskinnya di mata, punya tas bagus, rego 500.000. Ikut arisan, ketemu ibu-ibu pakai tas Herpes. Sudah 500.000 kayak tas 5.000 regane. Salah melihat, circle-nya salah. Dan yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Allah tidak berikan dunia kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Nah, maka nomor satu hadirin, ingat, kalau panjenengan merasa uripku kok capek ya, jangan-jangan meripat panjenengan salah gaul. Wis salah, nyete di warung pinggir mawon. Ndak usah nyete di kafe, melarat-melarat. Coba nyetenya di warung pinggir, yang kopi regane mek 1.500. Ledeke kental. Oh 3.000 sekarang. Masya Allah. Sudah mau, ya ini bikin susah betulan ini. Nah, maka akan bahagia. Itu rumus pertama Pak. Supaya hidup tidak terasa capek. Nomor satu, perhatikan pergaulan panjenengan. Kalau gaulnya sama ahli masjid Pak, ndak ono ngomong dunya Pak. Tenang. Bagaimana noto husnul khotimah, bagaimana nambah ilmu, bagaimana noto ati, bagaimana ibadah bisa lebih tumak nina, bagaimana rumah tangga bisa menghasilkan anak-anak dan pasangan yang qurrata a'yun. Itu kumpulannya lek gena. Sekarang perkara kedua, panjenengan buka surah Al-Ma'arij. Surat apa?
Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum alladzina hum ala salatihim daimun. Innal insana khuliqa halu'a. Ini poin kedua. Manusia itu Allah ciptakan memang Pak settingan pabrik aslinya, tanpa kita menyalahkan Allah. Yang ngawur kalau nyalain Gusti Allah ya. Innal insana khuliqa halu'a. Halu' apa halu itu? Senengane mengeluh. Teko nang omahe wong mertamu disuguhi teh, beh udan-udan kok teh, jane ya kopi. Loh, kok panas. Sudah datang jahe kok panas. Masa Ustadz disendir, nggak takut kualat? Belum tahu dia. Saya di Kediri Pak, wali Pak, wali murid. Nah sudah, iya ya, dikasih jahe, wes enak, panas. Loh, itu manusiawi. Datang ke rumahnya orang gak disuguhi, bayo gak ro tamune kok adoh, wis teko adoh-adoh gak di. Loh. Jahe panas pisan. Nah kan begitu. Innal insana khuliqa halu'a. Normal. Manusia itu diciptakan penuh dengan keluh kesah. Punya istri kurus, bayo ya mbok sing rodok berisi. Kurus, pengen yang berisi. Punya istri yang berisi, kok pengen sing langsing. Loh. Musim panas kemarin, kapan lek udan? Sekarang udan, udan kaya ora mandeg blas. Ini model orang Badui di zaman Nabi Muhammad. Serius ini, panjenengan buka Sahih Bukhari. Nanti ini tugasnya Ustadz Dedi ini. Dalam hadis Sahih Bukhari, masa paceklik panjang di Madinah. Rasulullah khutbah Jumat Pak, khutbah Jumat. Badui datang, ndak melok sholat, ndak Jumatan, datang deng. Panjenengan kan Nabi, ya. Turun dulu. Turun Nabi Muhammad, khutbah. Ini kalau ngadepi orang bodoh begitu Pak. Karena kalau orang bodoh diadepi dengan keras, udah jadi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ketemu orang bodoh, ndak usah sok ilmiah, wis gawe santai mawon. Nabi Muhammad turun. Terus Nabi Muhammad tanya, ada apa? Ini kalau kering terus, unta mati, kurma rusak. Mintain ke Tuhan kamu supaya turun hujan. Rasulullah doa. Doanya belum selesai, hujan turun, baduinya langsung mulih gak melok Jumatan. Coba kalau di Masjid Al-Fatah, ayo, mari jaluk dikei udan saiki ngalih gak sholat. Nah, enggak dibiarin. Rasulullah khutbah, hujan kan? Jumat depan datang lagi, Muhammad, udan ya udan, tapi ya gak mandek blas kayak ngene ya keliru. Ini kalau ndak berhenti, unta mati, kurma ya rusak. Terus maunya apa? Yo berhentilah. Rasulullah doa lagi, hujannya berhenti. Nah, ya itu manusia Pak. Khuliqa halu'a, senengane keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau kena kesulitan, rame. Ya apa sih presiden kok koyok ngene? Presiden wis mari ping pindho anak isik maju. Ini. Astagfirullah, panas. Sudah. Kalau ditimpa kesulitan, rame. Wa idza massahul khairu. Tapi kalau dapat kebaikan, rapet gak netes blas. Apa Allah firmankan? Illal musallin, kecuali orang yang istiqomah sholat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang sholatnya ndak pernah berhenti. Dalam artian tanda kurung istiqomah. Berarti kalau panjenengan mikir hidup lagi capek-capeknya, mungkin sholatnya kurang baik. Iya apa enggak?
Tidak mungkin keliru. Mau panjenengan mau nyalain Quran, otomatis kafir. Tidak bisa. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Sampai guru kami, Ustadz Sufyan Nur Al-Makki Al-Marbu Al-Banjari, itu mengatakan di depan kami, kalau sholat saja tidak bisa menyelesaikan masalah duniamu, jangan berharap sholat akan menyelesaikan masalah akhiratmu. Jadi kalau dunia yang remeh tidak selesai dengan sholat, apalagi akhirat, sholatmu tidak baik. Poin kedua. Poin ketiga. Allah berfirman dalam surah At-Talaq. Dalam surat apa? At-Talaq. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat Allah lanjutkan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Apa yusra itu? Mudah. Orang yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja. Orang capek itu, Pak, karena banyak masalah ndak ketemu jalan keluar. Rono mentok, rene mentok, rono ketatap, rene ketatap. Dan panjenengan bersyukur, Pak. Saya punya teman satu dan beliau senang kalau diceritain. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat orang lain. Salah satu klodok apa? Judi otok, judi klodok. Ini orang kelodok dadu. Nah, gitu kan? Ini orang sampai dikatakan oleh teman-temannya main gak tahu kalah. Ya bukan jin, mesti jin. Ya ndak juga, Pak. Kalau pakai jin bisa begitu, dukun soge kabeh. Masalahnya kan dukun melarat-melarat. Iya apa ndak? Pinten, Pak? Seikhlasnya. Seikhlasnya kayak iya ae. Pinten, Pak? Terserah. Yang penting cukup buat beli Alphard. Lu gak terserah iku. Panjenengan kerso dahar nopo? Wah, nopo mawon sing penting sate kambing. Loh ya apa? Lu kok nopo mawon tapi yang penting ndak bisa ini. Nah, sudah. Maka orang yang bertakwa itu Allah akan beri jalan keluar. Kalau setiap ada masalah jalan keluarnya muncul, ndak bingung, Pak. Dan jalan keluar itu Allah minta bukan dari Anda. Allah cuma minta kuat no takwamu. Kuatkan takwamu. Takwa itu apa sih? Wes talah, gak usah ruwet. Apa yang Allah perintah lakukan, apa yang Allah larang tinggalkan. Yaitu takwa. Allah suruh jujur, yang jujur. Allah larang kita berdusta, jangan bohong. Allah minta kita sholat, sholat to sing genah. Allah minta kita bayar zakat, zakat. Allah minta kita puasa, puasa. Allah melarang kita khianat, jangan khianat. Walaupun barusan ada ibu-ibu yang ngamuk, dibilang kayak orde baru. Wih, ini baru berkuasa sebentar ngalah-ngalahin orde baru. Siapa itu? Saya juga tidak tahu. Golek aman. Hati masalah ini ya. Mumpung sebelahnya polisi. Ada apa-apa kan enak. Dekengannya kuat. Nah sudah. Maka setiap ada masalah, Allah tidak minta Anda menyelesaikan. Allah minta ketika muncul masalah, muter di sini. Tek. Oh berarti waktunya memperbaiki takwa. Jangan bingung masalahnya. Karena masalah itu muncul bukan karena Allah tidak baik. Allah itu maha baik. Masalah itu muncul untuk kembali jewit panjenengan. Tek. Takwamu api ono. Takwanya diapii, jalan keluar Allah sediakan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak pernah dia sangka dan dia duga. Kaget. Kok iso? Saya tidak bayangin dapat sebegini. Kok dapat begini? Loh, saya tidak bayangin ini tanah bisa laku. Wong mojok kok laku? Loh, saya tidak bayangin di tempat ini sumur bisa keluar air. Kok pas dibor airnya keluar? Takwa. Dan yang terakhir Allah katakan, wa yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang kalau takwa urusannya gampang. Nomor satu, jangan salah gaul. Karena miskin itu di mata.
Kesel. Pak terima lu penak. Gak lapo-lapo duit akeh. Lah panjenengan kumpul Pak terima. Coba kumpul yang tukang di pinggir jalan yang bagian ngetok aspal tuh. Itu Pak ngredeki sampai pulang gak hilang Pak. Itu mesinnya wis mandek itu. Tahu kan yang di pinggir jalan yang ngedok aspal itu? Sama kayak orang naik bajai di Jakarta. Itu bajainya sudah pergi Pak, suaranya wis hilang. Itu kuping sik kerungu. Nah sama. Nomor 2, ingat surat Al-Ma'arij. Semuanya keluh kesah kecuali orang yang sholat. Nomor 3, takwa. Penutup. Pas ini 7.3. Pas. Penutup. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa memudahkan kesulitan orang Islam di dunia, Allah akan berikan kemudahan untuk dia 2 kali lipat, dunia dan akhirat. Nah, maka capek ini gara-gara banyak beban, banyak kesulitan, banyak perkara, banyak masalah, banyak cita-cita yang tidak tercapai. Gampang. Cari orang yang hidupnya susah, hilangkan kesusahannya, besok selesai urusan Anda. Sampai dikatakan dalam hadis yang lain, innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan terus memberikan pertolongan, terus loh ini, gak mandek. Allah akan terus berikan pertolongan kepada seorang hamba selama seorang hamba itu menolong siapa? Saudaranya. Memudahkan orang Islam, Anda oleh Allah dimudahkan. Nabi Musa tahu? Tahu? Orang mana? Lunggu, saya tanya serius sih. Nabi Musa tahu? Lari dari mana pindah ke mana? Dari Mesir pindah ke Madian, iya enggak? Sampai Madian dikejar-kejar sama Fir'aun, habis bunuh orang tanpa sengaja. Fir'aun bilang tidak ada hukuman paling pantas untuk dia kecuali dibunuh. Keweden, lari, enggak tahu mau lari kemana. Sudah sampai Madian, perjalanan 7 hari 7 malam. Anda buka tafsir Ibnu Katsir, sampai dikatakan apa? Ini lehernya Nabi Musa hijau. Kenapa lehernya hijau? Yang dimakan apa? Rerumputan. Saking hiperbolanya dibilang lehernya apa? Hijau. Sampai Madian cari sumber air, minum dulu. Tapi masih lapar ini, seluwe. Nggak tahu mau sembunyi di rumahnya siapa, nggak kenal siapapun, minta pertolongannya sama siapa, nggak tahu. Tapi dia ngerti satu rumus, nolong hamba Allah pasti ditolong sama Allah. Ketemu Pak 2 orang perempuan. Laki-laki banyak ngasih makan kambing, ngasih minum kambing. 2 orang perempuan ini tazudan. Apa tazudan? Fawajada fiha imra'atani tazudan. Nabi Musa lihat, loh, seharusnya kambingnya dimajuin biar bisa minum. Ini kok malah kambingnya dihalau. Tidak boleh mendekat ke sumber air. Datang Nabi Musa, ma khatbukuma, perempuan, ada apa dengan kalian? Maka kalau mau nolong orang tanya dulu, jangan-jangan salah faham. Nabi Musa tanya, ma khatbukuma, kurang 1 menit. Ada apa kalian berdua ini? Itu perempuan bilang apa? La nasqi hatta yasdirar ri'at wa abuna syaikhun kabir. Saya tidak mungkin ngasih minum kambing saya sampai lanang-lanang itu pergi semua. Coba lihat, ketoro le anake wong genah ini. Tidak mau kumpul laki-laki. Kalau dia belum pergi saya tidak bisa maju. Loh, kenapa pekerjaan laki-laki kamu yang lakukan? Wa abuna syaikhun kabir. Karena bapak saya terlalu tua, maka saya yang kerjain. Nabi Musa bilang, tenang. Nah, ini tulus ini, tidak pakai modus. Kalau modus, nomor HP berapa? Ada WA-nya enggak? Ini foto profilnya ya, alah modus. Kalau tulus Pak,
seperti Nabi Musa. Tidak pakai tanya, kamu anaknya orang kaya. Tidak. Kira-kira kalau tak tolong kamu bisa tidak nampung saya di rumah kamu? Tidak. Dia ngerti, nolong hamba Allah ditolong sama Allah. Sebelum minta tolong sama Allah, pantes-pantes sih nolong hamba Allah. Apa yang terjadi? Sudah mundur, saya yang majuin. Maju. Kasih minum itu kambing, sumurnya sudah ditutup, batu besar yang dalam tafsir Ibnu Katsir itu batu tidak mungkin diangkat kecuali oleh 7 sampai 10 orang laki-laki. Nabi Musa dewean. Anda cek sejarahnya Nabi Musa, kuat. Sampai mukul ndak sengaja itu loh Pak yang dipukul. Gak sengaja, kita wis ngotot-ngotot ini gak kerasa blas musuhnya. Nah, sudah diangkat, cek kambing deketin, semuanya minum, pulang perempuan tadi. Bapaknya kaget, namanya Syuaib. Kok cepet? Bilang iya ada laki-laki baik ngasih bantuan sama kami, ngasih minum sama kambing-kambing kami. Bapaknya bilang mana dia? Loh di sana. Wong laki saya perempuan. Bapaknya bilang panggil kita mau terima kasih. Nabi Musanya balik ke bawah pohon, ndak ngeributi perempuan tadi. Mosok mari ditolong menengai. Nah ada apa kayak gitu? Balik bawah pohon. Terus apa? Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya butuh kebaikanmu ya Allah. Doanya tetap sama Allah. Perempuannya balik. Bilang apa? Bapakmu manggil saya. Bapakku manggil kamu. Bapakku manggil kamu. Kenapa? Mau terima kasih dipanggil. Sampai rumahnya Syuaib, anaknya bisik-bisik. Ya abatistajirhu fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Jokowi Ma'ruf amin, qawiyul amin. Pak, ambil ini orang jadi pegawaimu Pak. Cocok jadi komisaris. Pak, ambil jadi pegawaimu Pak. Kata anak perempuannya, karena sebaik-baiknya pekerja itu al-qawi, kuat fisik, kuat pikiran, al-amin, amin. Anda ini tolong jangan diarahkan ke sana. Ini masjid harus netral ini. Nah sudah, yang kuat akal dan ototnya amin dan orangnya amanah. Dan Nabi Musa kuat dan amanah. Akhirnya diambil jadi pekerja, bayarannya apa? Dinikahkan sama putrinya. Nabi Musa ngerti nolong hamba Allah dulu baru sama Allah ditolong. Barakallahu fikum. Lewat 2 menit, mohon maaf ya. Tolong dimaafkan ya Allah, dosa besar ini kayaknya ya Allah. Silakan. Insyaallah, syukran jazakumullah khair. Kami sampaikan kepada Al Ustadz Rifki Jakwah Thorib yang menyampaikan dengan sangat-sangat padat materi pada sore hari ini. Tanpa panjang lebar lagi, mungkin kita buka, tadi sudah 2 door prize, sekarang tinggal 2 penanya, silahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Yang mana? Belakang atau depan ini? Di belakang Pak Ustadz. Baik, silakan curhat rumah tangga, silakan. Ya, nanti setelah itu antum ya Mas. Ayat. Nampak yang mau curhat ini, dalam, kayak jero ini. Oke, tafadhol Bu, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Nita dari Wisma Indah. Pak Ustadz, saya mau tanya, kan apa istilahnya? Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul itu patutlah kita tiru. Tadi Pak Ustadz bilang kalau pas Aisyah dapat hadiah itu kan disuruh dikembalikan. Kalau hidup lagi capek-capeknya kayak gini, masa kita juga harus meniru seperti itu? Kalau kita dapat hadiah, terus apa perlu dikembalikan? Itu kan bisa menyinggung perasaan yang memberi hadiah Pak Ustadz. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini nampaknya istri solihah ini. Suaminya yang mana suaminya? Tolong, ini didikannya luar biasa ini. Susah loh didik perempuan model begini, susah. Ini bisa hasil seperti ini tentu ibadah bagus, ilmu bagus. Amin. Lah, amin biasa. Ini amin supaya Allah kabulkan, bukan amin yang itu. Jangan salah paham. Begini Ibu, langsung jawab. Ibu yang bertanya dan jamaah sekalian, apa yang dilakukan Nabi tidak semuanya harus dilakukan. Ingat,
Sunnah Nabi itu artinya apa? Apa yang dilakukan, diucapkan, atau disetujui. Nggih kan? Apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi lakukan, dan apa yang Nabi setujui. Namanya sunnah. Nah sudah. Tapi apa yang Nabi lakukan, Nabi ucapkan, Nabi setujui, hukumnya 3. Ada yang wajib dilakukan. Contoh tata cara sholat. Panjenengan sholat ikut siapa? Nabi. Wajib apa enggak? Wajib. Boleh sholat ikut yang orang petinju Malang itu yang pakai Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ingat gak orang Malang dulu? Yang sholatnya pakai bahasa Indonesia itu. Boleh ikut dia? Tidak boleh. Ini sunnah yang wajib. Seperti sholat. Ukuran zakat. Itu sunnah yang hukumnya wajib diikuti. Nomor 2, sunnah perbuatan, ucapan atau persetujuan yang hukum fikihnya sunnah untuk dilakukan. Tidak wajib. Seperti apa? Ketika tidur miring kanan. Ada orang tidur tidak bisa miring kanan. Pokoknya miring kanan malah reso turu sampai subuh. Karena hukumnya memang tidak wajib. Makan pakai 3 jari. Panjenengan coba. Gule Pak Nyoto. Kasih nasi 3 jari. 2 tahun selesai insya Allah. Karena memang tidak harus diikuti. Diikuti, ya begini. Cara berpakaian Nabi. Nabi kesenangannya Pak, gamis. Walaupun Nabi pernah pakai sarung, atasannya kain. Pernah. Tapi yang Nabi paling sering gunakan gamis. Warnanya apa? Putih, hijau. Sesekali pernah pakai warna merah. Dan dikatakan oleh sahabat, tidak ada kami lihat orang yang paling tampan kalau pakai merah kecuali Nabi Muhammad. Dan yang merah itu langsung dijaluk sahabat, ya Rasul bagus kayaknya. Kalau buat saya keren nih. Rasul bilang buat kamu. Sampai sahabat yang lain ngamuk. Zut! Nabi baru pakai dan Nabi seneng pakai itu. Kok kamu minta? Karena saya tahu Nabi tidak mungkin nolak kalau diminta. Dan saya kepingin itu jadi kain kafan buat saya. Coba. Ini tidak wajib. Dan yang ketiga, mubah. Mubah itu yang tidak sunnah, yang tidak wajib. Seperti apa? Bentuk sandalnya Nabi. Bentuk kasurnya Nabi, bentuk rumahnya Nabi, itu sunnah karena dilakukan Nabi. Panjenengan disuruh ngikutin, tidak ada perintah mengikuti itu. Dan yang terakhir, tidak boleh diikuti jumlah istri Nabi. Ayo, coba 9 termasuk sunnah apa enggak? Kalau sunnah dalam artian perbuatannya Nabi termasuk, tapi mengikutinya, Nabi songo kok aku sijis diamu-amu loh. Tidak boleh, ya Bu ya, tidak boleh. Itu kekhususan untuk siapa? Nabi Muhammad. Nah maka termasuk yang Ibunda Aisyah tadi mengembalikan itu bukan sunnah yang harus diikuti. Cuma Nabi mendidik, tujuan kita Aisyah bukan dunia tapi akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masya Allah. Satu lagi pertanyaan? Monggo. Oh, enggak bisa. Ayo, majuan. Monggo. Atau berdiri aja, berdiri. Monggo. Ini. Tadi disampaikan Ustaz ada 3 rumus yang sedikit saya catat, mulai dari manusia itu tidak akan bisa selamat dari keburukan di dunia, tidak ada kenyamanan atau kenikmatan yang mutlak di dunia, dan yang terakhir tidak ada manusia yang selamat dari kematian. Pertanyaannya Ustaz, ini mungkin sedikit keluar dari pembahasan. Tiba-tiba ada sedikit berpikir untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina Ustaz. Mungkin minta sedikit nasihat Ustaz, karena mungkin beberapa saudara-saudara kita itu ada yang berselisih dalam ini Ustaz. Bahkan sampai ada yang mengatakan si ini itu Syiah dan lain-lain. Yang akhirnya Ustaz, efeknya persaudaraan antara umat Islam itu berpecah belah. Bahkan saya pribadi menemukan itu dalam satu keluarga suami dan istri ya, berbeda pendapat yang akhirnya menjadikan persatuan rumah tangga Ustaz.
Mungkin mohon sedikit nasihat untuk kami semua Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini saya tidak mau masuk terlalu pada teknis Hamas itu Syiah atau tidak, buatannya Yahudi atau tidak, itu terlalu teknis. Nanti justru meruncing. Panjenengan kalau mau langsung saja cek di Instagram kami. Insya Allah sudah yang teknis-teknis itu banyak sudah. Cuma kalau di sini kan umum ya, saya tidak mau. Kalau di Instagram saya tanggung jawab saya. Tapi kalau di sini saya khawatir takmirnya juga nanti. Nah, maka tapi intinya begini. Nomor satu, orang Palestina itu Muslim Sunni. Itu yang pasti. Muslim dan Sunni. Yang kedua, orang yang tinggal di Palestina bukan orang sembarangan. Sampai Rasulullah bersabda, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami, dan salah satunya Palestina, dan berkahilah negeri Yaman kami. Maka orang yang tinggal di sana bukan orang sembarangan, pasti orang yang kecipratan, dalam tanda kutip minimal kecipratan berkah. Kemudian dalam ayat Al-Quran dikatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Secara spesial khusus Allah menyebutkan tentang Masjidil Aqsa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq qahirina 'ala aduwwihim la yadhurruhum man khadhalahum. Akan senantiasa ada dari umatku kaum yang senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, tidak merusak mereka orang yang mencela mereka, dan senantiasa menakutkan untuk musuh mereka. Akan senantiasa ada dari umatnya Nabi Muhammad. Para sahabat tanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Rasul mengatakan, hum fi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis, yaitu umatku yang ada di Baitul Maqdis dan sekitaran Baitul Maqdis. Silakan cek hadisnya. Kemudian dalam hadis Maimunah, hadisnya Hasan, Rasulullah ditanya tentang, ya Rasulullah aftina fil Baitil Maqdis, ya Rasul berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasulullah mengatakan, u'tuh fasallu fih, datangi, sholatlah di sana. Maimunah mengatakan, bagaimana kalau kami tidak mampu berangkat ke sana? Rasulullah mengatakan apa? Tahdi ilaihim zaitan tasruju fih, hadiahkan, kirimkan, bantu mereka dengan minyak. Dengan apa? Minyak, supaya mereka bisa menyalakan lentera mereka. Ini isyarat Nabi Muhammad minta umat Islam itu berbondong-bondong bantu Palestina, minimal untuk menyalakan lampunya. Nah sekarang kemudian ada ustadz lain yang mengatakan Syiah buatan Yahudi. Wallahu a'lam bissawab. Dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 33, Anda cek, al-bayyinatu alal mudda'i, bukti wajib didatangkan oleh orang yang menuduh. Nah sekarang yang ngomong Syiah, mohon maaf Ustadz, bukti antum mana? Yang mengatakan buatannya Yahudi, bukti antum mana? Kemarin bikin video 3 jam lebih, saya dengerin mulai awal sampai akhir, mulai min awalihi ila akhirihi, saya dengerin. Makan waktu 2 hari lebih, karena nggak terlalu penting. Jadi pas longgar di rungok nih, kok ada, ya nggak terlalu penting memang. Sudah, antum tahu, semua omongannya sudah dibantah para ulama. Dan bukti yang dibawa dari orang Syiah Arab keturunan Yahudi. Bukti yang dibawa. Jadi lucu, nyerang umat Islam buktinya dari orang Yahudi. Jadi, bismillah, tugas kita minimal 3. Nomor 1, doa jangan berhenti. Nomor 2, bantu semampu yang kita bisa. Nomor 3, jangan lupa menyuarakan. Terus Instagram kami diingetin banyak teman-teman dari Jogja, dari Jakarta, banyak ingetin, Ustadz, eman-eman Instagramnya nanti dihilangkan sama yang punya IG karena followernya sudah 400.000 lebih, postingannya Palestina. Akhirnya saya mulai pikir ulang, memang kalau di-ban eman-eman juga, karena kita kan menyuarakan kebenaran, maka mulai ritmenya dikurangi.
Dan salah satu yang paling penting sekarang apa? Boikot. Oh, udah ada sunnah boikot. Mohon maaf, jangan ngawur. Di zamannya Utsman itu beli sumur. Sumurnya punya orang Yahudi. Orang Yahudi bilang, kalau semuanya tidak saya jual, separuh-separuh. Separuh hari kamu, separuh hari saya. Dinoiki aku, mene sampean. Kata Utsman, deal, bayar. Setelah dibayar, Utsman bilang apa? Muslimin, hari ini milik kita, besok milik Yahudi. Pas sumur milik kita, ambil air sebanyak-banyaknya. Nanti pas milik Yahudi, jangan dibeli. Ngeluh, meniwaya Yahudi. Yahudi ini itu kurek. Boikot bukan? Boikot. Sunnahnya Utsman. Kenapa? Perang itu perlu fulus. Faktor Y. Faktor Yotro. Perang itu perlu uang. Uang ditopang dari perekonomian. Maka untuk orang yang menyuarakan perdamaian, tidak cuma Islam. Anda tahu di Malang, Megdin Teh, tidak ada orangnya. Paling cuma 4-5 orang. Starbucks, percis rumah kami di Kota Batu itu pas sebelahan sama Starbucks, tunggal tembok. Biasanya kalau ba'dal isya sampai jam 11 malam parkir susah. Itu yang parkir tinggal satu mobil. Mobil sedan patroli polisi. Wes gak ada blas. Nah, perlunya boikot apa? Kita lemahkan ekonomi mereka. Walaupun ada yang ngomong ndak ngefek, babah. No. Loh, kalau ndak ngefek ndak mungkin mereka klarifikasi. Lah mereka klarifikasi itu gara-gara mereka mulai kelabakan. Oh, ini Indonesia berbeda dengan yang di Israel. Alapret. Boikot. Kenapa? Ekonominya lemah, ndak bisa melanjutkan perang, bangkrut, buyar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Oke, syukron jazakumullah khair Ustadz atas jawaban-jawaban dan materinya pada malam hari ini. Sudah diingatkan panitia berkali-kali, Masya Allah luar biasa. Memang kajiannya Ustadz Rifki Ja'far Tholib ini senantiasa bikin ketagihan. Selalu banyak pertanyaan-pertanyaan dan kemudian dijawab dengan tuntas, lugas dan dalilnya jelas. Sebelum kami tutup, kami sampaikan syukron jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah mensupport pengajian Nyete Hati pada sore hari ini. Ada Top Global Farming Malang, ada Depot Sate dan Gulai Kambing Sido Kerso dan Pak Nyoto, lalu kemudian Lala Kitchen and Farm Tulungagung, dan yang keempat pihak-pihak lainnya yang tidak mau disebutkan satu persatu dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga berkah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian pengumuman yang terakhir bagi para pemenang, penanya yang tadi bisa menjawab dan juga bertanya, nanti bisa menghubungi panitia. Panitia standby di teras selatan masjid, ya. Nanti selatan itu sana. Dan kemudian bagi penerima chat balasan dari admin Nyete Hati, nanti juga silahkan menghubungi panitia yang berada di selatan teras selatan masjid. Dan yang ketiga bagi yang fotonya ditampilkan di mana? Oh sudah tampil fotonya. Wongi teko. Saya takutnya ndak ditampil. Oke. Terakhir pengumuman dari panitia, insya Allah kajian besok pagi silahkan hadir kembali di sini, ajak keluarga, ajak saudara, ajak teman, ajak kerabat dan ajak anak-anak panjenengan semuanya di Masjid Al-Fatah Tulungagung besok subuh, yang diisi pemateri dari kami dari Trenggalek, Al Ustadz Anang Wahid LC MHI. Silahkan ditunggu kehadirannya oleh takmir Masjid Al-Fatah Tulungagung. Demikian pengajian pada malam hari ini. Syukron jazakumullah untuk semua pihak, baik takmir, panitia, kemudian tim dari Nyete Hati, serta semua pihak yang tentu kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga berkah untuk semuanya dan semoga ilmu yang kita dapatkan malam hari ini bermanfaat untuk kita dan mampu menjadi wasilah yang akan mempermudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Dedi selaku host di sini dan Al Ustadz Rifki Ja'far Tholib undur diri. Ada lebihnya dari Allah, ada kurangnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.